Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Rederman Hua. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 84. Cerita dimulai setelah mendengar Hajin yang mengatakan kalau dia yang telah menyuruh putra kedua untuk menulisnya. Sang raja berkata, "Katakan kepadaku bagaimana kau bisa melakukannya." Hajin pun berkata, "Aku telah setuju untuk melindunginya, akan tetapi hal itu hanya berlaku apabila dia mengakui jika insiden ini sebagai pengkhianatan." Sang raja kembali berkata, "Pengkhianatan adalah dosa besar yang sama sekali tidak bisa dimaafkan. Dan apapun alasannya, tetap saja dia akan langsung dieksekusi. Tetapi kau telah berhasil mendapatkan pengakuan putra kedua. Yang aku tahu, kau bukanlah seseorang yang akan membuat kesalahan yang bahkan sejelas ini. Jadi, apakah kau sudah membuat kesepakatan kepadanya?" Hajin pun berkata, "Aku berjanji kepada putra kedua kalau aku akan mengobati kegilaannya dan juga menunjukkan sebuah jalan yang akan membawanya kepada ranah ultimate demonik. Dan apabila dia telah berhasil menguasai ranah itu, maka aku akan memastikan posisinya di dalam kultus ini." Mendengar perkataan Hajin, sang raja bertanya posisi apa yang ia maksud sampai-sampai putra kedua langsung menerima tawaran itu. Dengan tatapan mata penuh percaya diri, Hajin kembali berkata, "Aku mengatakan kepadanya kalau aku akan mengamankan posisinya apabila aku sudah menjadi sang pemimpin kultus ini." Terlihat Yoseong sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Hajin akan mengatakan sesuatu yang seperti itu tepat di hadapan sang raja. Kemudian sang raja berkata, "Kau telah berhasil meyakinkannya hanya dengan seperti itu. Lantas apakah kau benar-benar akan menjadikan putra kedua sebagai sekutumu?" Hajin berkata, "Tentu saja aku akan melakukannya. Meskipun aku bukanlah seseorang yang baik, akan tetapi aku akan selalu menghargai sebuah janji yang sudah aku buat kepada seseorang." Mendengar itu, sang raja langsung menarik nafas panjangnya. Lalu ia kembali berkata, "Hal ini sangatlah menarik. Tetapi bukankah janji itu hanya bisa ditepati apabila putra kedua masih hidup dan terlepas dari sebuah tuduhan yang sudah kau buat sebelumnya?" Hajin pun berkata, "Apa yang Anda katakan memanglah benar, dan itu alasannya mengapa aku datang ke tempat ini untuk bertemu denganmu secara langsung." Setelah mengatakan itu, Hajin langsung berlutut tepat di hadapan sang raja. Di saat itu ia memohon kepada sang raja agar ia bisa memaafkan semua dosa yang telah dilakukan oleh putra kedua. Melihat Hajin yang berlutut di hadapannya untuk mendapatkan sebuah pengampunan putra kedua, sang raja berkata, "Kau adalah seseorang yang sangat menarik. Kau telah menerima sebuah pengakuan kalau dia adalah pengkhianat. Tetapi kau memohon kepadaku untuk mengampuni pengkhianat itu." Lalu sang raja bergumam, saat ini putra ketiga telah berada pada posisi yang sangat menguntungkan di dalam hubungannya bersama putra kedua. Meskipun jika putra kedua merubah pikirannya dan berteriak kalau itu adalah pengakuan palsu, namun tetap saja kalau pengakuan yang sudah ia tulis sama sekali tidak akan pernah berubah. Cerita berpindah tepat di hadapan gerbang utama sang raja. Terlihat Chayomin yang sama sekali tidak ingin pulang meskipun ia telah ditunggu oleh Sodang. Di saat itu Chayomin mengatakan kalau dia akan menunggu Hajin dan mengajaknya makan malam bersama-sama. Dengan wajah yang khawatir, Sodang berkata, "Wahai nona muda, sepertinya tuan muda ketiga tidak ingin Anda tunggu karena dia sedang berbicara kepada sang raja." Kemudian Sodang bergumam, "Sebenarnya aku sama sekali tidak suka jika nona muda terlalu dekat kepada tuan muda ketiga. Aku pun menyadari kalau sebuah rumor yang disebarkan oleh tuan muda ketiga tentang pengkhianatan tuan muda kedua adalah sesuatu yang direkayasa. Saat ini nona muda sama sekali tidak akan sanggup untuk menghadapi tuan muda pertama, kedua dan juga tuan muda ketiga karena mereka telah berada di level yang berbeda. Bahkan yang aku lihat kalau putra ketiga bagaikan sebuah bom yang akan meledak kapan saja. Yang aku inginkan kalau nona muda akan menjadi lebih kuat dan juga menjadi seorang pribadi yang lebih dewasa. Jadi aku pun sangat berharap kalau dia akan bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi sang pewaris dengan rasa percaya diri yang begitu tinggi. Akan tetapi jika rumornya memanglah benar kalau di tahun ini sang pewaris selanjutnya akan ditentukan oleh sang raja, maka nona muda sama sekali tidak akan bisa untuk bersaing dengan mereka. Namun tiba-tiba saja mereka berdua telah dikejutkan oleh Soyun yang datang menghampiri mereka berdua. Lalu ia berkata,
Apa yang kau lakukan di tempat ini sampai-sampai yang aku perhatikan kalau kau begitu gelisah di hadapan gerbang utama kediaman sang raja?" Mendengar itu, Cha Yongmin berkata, "Saat ini aku sedang menunggu kakak ketiga dan aku berencana untuk makan bersamanya setelah dia menyelesaikan urusannya bersama sang raja." Sambil memperhatikan gerbang utama sang raja, Soyun bergumam, "Sebenarnya aku mengetahui apa yang terjadi secara garis besar tentang masalah ini dan itu akan membahayakan putra ketiga." Alih-alih menggunakan cara lain, ia pun dengan sengaja menggunakan pengkhianatan sebagai senjatanya sehingga membuat kultus kita dalam situasi yang sangat waspada. Aku yakin kalau sang raja sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini akan berakhir begitu saja. Selain itu, jika Jin Guayong dan juga Guam Pyong sama sekali tidak pernah melakukan pengkhianatan, maka apa yang dilakukan oleh putra ketiga hanyalah sebuah penipuan dengan memberikan informasi palsu. Jadi, jika dia tidak bisa memberikan sebuah penjelasan yang bisa meyakinkan sang raja, maka dia tidak akan bisa melewati gerbang itu secara hidup-hidup. Setelah menarik nafas panjangnya, ia pun langsung mengajak Cha Yongmin untuk makan bersamanya. Di saat itu, ia mengatakan kepada Cha Yongmin kalau Hajin tidak bisa ia tunggu karena dia harus menyelesaikan urusannya kepada sang raja yang mungkin saja akan memakan waktu yang sangat lama. Cerita kembali berpindah. Sang raja berkata, "Soryang, apakah kau paham sebuah perselisihan antara para pewaris yang sebenarnya? Ketika seorang pangeran sudah dilantik untuk menjadi sang kaisar, maka semua saudara yang tersisa akan disingkirkan dengan cara apapun. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, mereka juga akan menghabisi semua pengikut dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan saudaranya yang mungkin saja akan menjadi musuh politik di masa depan nanti. Tidak peduli apakah para saudara itu memiliki sebuah kemampuan ataukah tidak, akan tetapi mereka semua harus dibunuh agar menghilangkan sebuah ruang bagi pemberontak yang berpusat pada sekitar para saudara yang tidak bisa menjadi kaisar. Mereka yang berkuasa akan selalu merasa gelisah karena mereka merasakan sebuah ancaman dari para pengkhianat, dan mereka yang begitu haus dengan kekuasaan akan selalu berencana untuk menjatuhkan sang penguasa dan mengambil alih posisinya. Tetapi entah mengapa kau memutuskan untuk mengampuni sainganmu yang sudah pasti akan mengincarmu. Bukankah kau sudah tahu kalau dia sudah berusaha dengan sangat keras untuk membunuhmu di dalam pertarungan yang begitu sengit? Kau mengatakan kalau kau sudah berjanji kepadanya. Lantas apakah janji itu memang sepenting itu bagi dirimu?" Mendengar perkataan sang raja, Hajin berkata, "Janji adalah sesuatu yang sangat penting karena itu adalah hal yang mendasar. Bukankah Anda sudah tahu tidak ada satu orang pun yang bisa membicarakan masalah besar jika dia tidak bisa memberikan tanggung jawab atas perkataan mereka sendiri?" Sambil meminum minumannya, sang raja berkata, "Apa yang kau katakan memanglah masuk akal. Akan tetapi setelah sekian lama kita bertemu, aku pun merasakan kalau kau adalah seseorang yang selalu saja mengakali sebuah janji untuk keuntungan dirimu sendiri." Hajin kembali berkata, "Aku sama sekali tidak bisa menyangkalnya. Meskipun sebuah janji adalah sesuatu yang sangat penting, akan tetapi fokus utamaku adalah keuntungan diriku sendiri. Namun di dalam kasus ini adalah sesuatu yang sangat berbeda." Ketika mendengar sang raja yang memintanya untuk menjelaskan mengapa situasinya menjadi berbeda, Hajin kembali berkata, "Aku bukanlah seseorang yang selemah itu. Sampai-sampai aku pun akan mematahkan janjiku hanya karena dia adalah orang jahat ataupun sainganku." Seketika itu juga sang raja langsung tersenyum setelah mendengar penjelasan Hajin. Lalu ia berkata, "Putra ketiga, apakah kau berpikir kalau kau benar-benar sekuat itu sampai-sampai kau begitu percaya diri dengan kemampuanmu?" Hajin berkata, "Setidaknya aku sama sekali tidak selemah itu sampai-sampai aku tidak bisa mengatasi orang bodoh yang terhasut oleh godaan. Yang aku tahu kalau putra kedua telah berusaha untuk mencari perhatian sampai-sampai ia pun harus melakukan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Dia mengatakan kalau mimpinya adalah untuk menjadi sang raja demonik dan juga menghabiskan sisa hidupnya di dalam kenyamanan yang semua orang akan tunduk kepadanya. Apa yang ia inginkan adalah posisi Anda, akan tetapi segala sesuatu yang ia kerjakan sangat berbeda dengan apa yang Anda lakukan." Kemudian sang raja langsung melemparkan pandangannya kepada Yoseong. Ia berkata, "Bajingan licik ini telah mengubah pengkhianatan buat-buatan untuk menjadi pemberontakan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana pendapatmu karena kau adalah seorang jenderal strategi?" Yoseong berkata, "Sudah sangat jelas kalau ini sama sekali tidak bisa diterima. Meskipun tindakannya bukanlah sebuah pengkhianatan karena dia telah menyebarkan informasi palsu kepada kultus, akan tetapi ini adalah sebuah kejahatan yang sangat besar yang mungkin saja akan menyebabkan kematian.
Terlihat Hajin langsung menyipitkan kedua matanya setelah mendengar Yoseong yang mengatakan sesuatu yang begitu pedas kepadanya. Kemudian Yoseong kembali berkata, selain itu juga bajingan ini telah menjadikan putra pertama dan juga putra kedua sebagai pengkhianat dengan menggunakan tuduhan palsu. Dan ini adalah sebuah kejahatan besar yang tidak akan mengejutkan apabila dia dicoret sebagai sang pewaris. Dan masalah terbesarnya adalah kalau dia dengan sengaja telah membuat pemberontakan itu menjadi kenyataan sehingga menodai otoritas sang raja. Kemudian mulai dari sekarang catatan kultus kita akan menyatakan bahwa pemberontakan telah terjadi di rezim ini. Bahkan yang lebih buruknya lagi, hal ini telah terjadi bukan karena seorang mata-mata yang dikirim oleh ortodok, akan tetapi yang melakukannya adalah seorang murid yang dilatih secara langsung oleh sang raja. Wahai sang raja, dengan adanya sebuah insiden yang seperti ini, maka kau sama sekali tidak akan diingat sebagai seorang dewa yang sempurna pada generasi yang berikutnya. Dan itu akan menodai reputasimu sebagai sang raja demonik yang tanpa celah. Setelah menarik nafas panjangnya, Hajin bergumam, jika Yoseong sudah mengatakan sesuatu yang seperti itu, maka ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Kemudian sambil tersenyum, Yoseong kembali berkata, meskipun ini adalah sebuah masalah yang begitu serius, akan tetapi aku begitu yakin kalau sang raja sama sekali tidak peduli dengan penilaian yang semacam itu. Lagi pula dengan mengkhawatirkan sebuah penilaian yang akan terjadi di masa depan nanti, maka hal itu hanya akan melumpuhkanmu. Sambil memberikan secangkir minuman kepada Hajin, sang raja berkata, apa yang kau katakan memanglah benar, dan aku sejak dari awal sudah memikirkan sesuatu yang seperti itu. Mendengar perkataan mereka berdua, Hajin bergumam, dasar sialan, apakah mereka dengan sengaja mempermainkanku? Lalu sang raja langsung meminta kepada Hajin untuk menghabisi minuman itu. Tanpa pikir panjang, Hajin langsung meminum minuman itu. Lalu ia berpikir, setidaknya ini bukanlah minuman terakhirku di hadapan sang raja. Saat ini aku pun menyadari kalau sang raja sama sekali tidak berniat untuk menyalahkanku. Sang raja kembali berkata, putra ketiga, aku sama sekali tidak bisa mengampuni seorang pengkhianat hanya karena kau telah membuat sebuah janji kepadanya. Guampiung akan mati karena kau dengan sengaja telah membuatnya menjadi seorang pengkhianat. Jadi, jika kau berpikir untuk menyelamatkannya, maka kau harus mengatakan kepada semua orang yang berada di dalam kultus kalau ini bukanlah sebuah pemberontakan yang sesungguhnya, melainkan hanyalah sebuah tipuan untuk menyingkirkan para pewaris. Putra ketiga, katakan kepadaku, apakah ini yang benar-benar kau inginkan? Mendengar itu, Hajin pun mengatakan kalau itu bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Namun Hajin langsung terdiam ketika sang raja yang berkata, jika kau tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang tentang insiden ini, maka aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain membunuh putra kedua, meskipun ini adalah kesalahanmu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.